Tuan Halim. Ya Nona Rea. Kita mau kemana? Ke rumah Mas Abi atau ke restorannya yang pernah saya datangi bersama teman saya? Tanya Rea penasaran. Ke kantor Nona. Kenapa harus ketemu di kantor? Kenapa bukan di tempat lain saja? Misalnya di restoran atau di kafe. Rea merasa tidak nyaman jika ia harus ke kantor untuk menemui Abi. Orang-orang di kantor pasti akan melihatnya lalu beranggapan buruk tentangnya dan Abi. Tuan Prana tidak bisa meninggalkan perusahaan Nona. Beliau masih rapat waktu saya meninggalkan kantor untuk datang menjemput Anda. Oh, begitu. Tidak berapa lama, mereka sampai di depan perusahaan. Halim melajukan mobilnya masuk ke dalam area perusahaan. Mobil ia parkir tepat di depan pintu masuk kantor lalu segera turun dari mobil. Dengan cepat, Halim membuka pintu mobil untuk Rea. Silahkan turun Nona. Terima kasih. Rea turun. Matanya langsung tertuju di depan kantor. Ingatannya kembali ketika ia pertama kali datang wawancara di perusahaan ini. Ayo ikuti saya. Halim berjalan masuk ke dalam. Rea tak mengatakan apapun dan hanya mengikuti Halim. Ternyata Rea salah sangka. Awalnya ia mengira bahwa orang-orang mungkin akan memperhatikannya dan mungkin sebagian ada yang menatap aneh ke arahnya. Semua tatapan orang ketika ia masuk ke kantor itu tampak biasa saja. Bahkan mereka tidak mempedulikannya. Mereka hanya membungkuk hormat di depan Halim sembari menyapa sopan pada Halim. Karyawan biasa yang ada di perusahaan itu memang menghormati Halim karena mereka tahu bahwa Halim adalah asisten kepercayaan Tuan Prana. Mereka masuk ke lift yang biasanya hanya dipakai oleh Abi saja. Lift menuju ke lantai 20 di mana ruangan Abi berada. Tak lama mereka keluar dari lift yang langsung mengarah ke ruangan Abi. Halim membawa Rea ke ruangan Abi yang hanya ada di depan lift. Ia membuka pintu ruangan itu lebar-lebar tapi Halim tidak masuk ke dalam. Halim hanya berdiri di samping pintu. Rea juga tidak berani masuk ke dalam. Ia hanya berdiri diam di depan pintu sembari menatap Halim. Silahkan masuk Nona. Mas Abi ada di dalam. Tanya Rea. Tuan Prana masih ada di ruang rapat. Jadi, Nona masuk dulu ke dalam. Saya akan memanggil Tuan Prana. Rea mengangguk kemudian melangkah masuk ke dalam. Sedangkan Halim pergi. Memanggil Abiram di ruang rapat di lantai 19. Rea yang berada di dalam ruangan Abi, kini duduk di sofa panjang nan besar. Matanya melihat sekeliling ruangan yang begitu luas. Di samping kirinya, ada meja kerja Abi. Di belakangnya ada sebuah lemari yang dipenuhi dokumen. Lalu di depannya ada sebuah ruangan lagi. Namun Rea tidak tahu ruangan apa di sana. Jarak ruangan itu dari tempatnya duduk lumayan jauh. Pintu ruangan Abi kembali terbuka. Rea refleks menoleh ke arah pintu. Ia juga segera berdiri dari tempatnya karena mengira bahwa yang datang adalah Abi. Benar saja. Orang yang membuka pintu adalah Abi. Rea gugup dan tegang saat melihat suaminya di sana karena jujur saja, ia juga takut pada Abi. Terlebih ia datang menemui Abi untuk mengatakan kebenaran antara dirinya dan Bara. Abi melangkah masuk menghampiri Rea. Ia duduk di sofa yang sama dengan Rea. Kau bilang mau bicara hal penting. Tentang teman priamu. Sekarang bicaralah. Aku akan dengarkan. Abi tahu bahwa Rea datang menemuinya untuk memohon padanya agar membersihkan nama baik Bara. Namun ia membiarkan Rea mengatakannya sendiri. Rea kembali duduk di tempatnya sembari menatap Abi. Ia berusaha untuk tenang agar semua yang ingin ia katakan bisa ia sampaikan dengan baik. Aku dengar dari Laudia kalau Bara bermasalah di tempat kerjanya.
Dia dituduh punya hubungan dengan wanita yang sudah menikah. Karena tuduhan itu, Kak Bara terancam dipecat dari kantornya. Dan aku tahu kalau Mas Abilah yang memberitahu atasan Kak Bara sampai Kak Bara ditegur oleh atasannya. Bukannya kita sudah bahas ini sebelumnya? Mas Abi berjanji akan menceraikan aku kalau aku bawa laki-laki pilihanku ke hadapan Mas Abi. Ya udah, aku bawa dia bertemu dengan Mas Abi tapi Mas Abi malah melaporkan Kak Bara ke atasannya sampai nama baiknya rusak. Tadinya Rea ingin mengatakan kebenarannya langsung tentang hubungannya dengan Bara tapi melihat ekspresi dingin Abi dan tatapan suaminya yang menusuk seakan ingin menelannya hidup-hidup, membuatnya takut bicara jujur di depan Abi. Aku memang sudah berjanji dan aku akan menepati janjiku kalau kau membawa pria pilihanmu. Tapi bukan malah bawa laki-laki yang sebentar lagi akan menikah dengan perempuan lain, Rea. Apa kau tidak malu menikah dengan pria yang sudah punya wanita lain? Hah? Kau sadar tidak, kau menjatuhkan harga dirimu dan kehormatanmu sebagai wanita baik-baik. Rea tersinggung mendengar ucapan Abi tapi ia diam saja karena niatnya datang menemui Abi untuk menyelamatkan Bara. Di mana pikiranmu Rea? Kenapa kau menjadi sangat bodoh? Apa pendidikanmu selama ini tidak ada artinya? Apa kau tidak tahu, orang bersekolah supaya menjadi cerdas bukan menjadi bodoh sepertimu sampai kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Abi sudah kehilangan kesabarannya sampai ia meninggikan suaranya di depan Rea dengan kata-katanya yang kasar. Bahkan ia tidak peduli lagi jika kata-katanya membuat Rea sakit hati. Rea mengangkat wajahnya menatap Abi. Ekspresinya marah. Lalu Mas Abi sendiri apa? Mas Abi menikahi gadis yang tidak berdaya di depan orang tuanya. Bilangnya membantu tapi Mas Abi hanya ingin menyakitiku. Sekarang Mas Abi menceramahiku seolah aku tidak tahu apapun tapi Mas Abi sendiri tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Mata Rea berkaca-kaca. Ia menahan tangis. Abi tidak peduli. Abi malah makin marah karena mengira bahwa Rea tetap ingin bersama Bara meski ia tahu bahwa pria itu sudah punya wanita lain. Cinta benar-benar membuatmu tidak bisa berpikir jernih sampai yang baik di matamu hanya pria itu. Sedangkan aku orang jahatnya. Apa kau tidak bisa melihat yang kulakukan ini untuk kebaikanmu? Kau harus sadar Rea. Sikapmu ini sudah mempermalukan dirimu. Dan semua ini hanya demi laki-laki bajingan seperti itu. Jadi, aku tidak akan membantu kekasihmu kalau kau masih tetap ingin bersama dia. Dia pantas mendapatkannya. Saking bencinya Abi pada Bara sampai ia tak mau menyebut nama Bara. Aku tidak akan berhubungan lagi dengan Bara asalkan Mas Abi mengembalikan nama baiknya di depan atasannya. Dia tidak salah. Aku yang salah karena aku duluan yang mengejarnya. Aku yang memaksanya untuk menikahiku. Rea tidak punya pilihan selain membuat dirinya menjadi wanita murahan di depan Abi. Baginya, mungkin lebih baik ia dianggap buruk oleh Abi agar Abi mau menceraikannya. Ditambah Rea masih saja membela Bara. Aku akan mengembalikan nama baiknya tapi kamu harus pulang bersamaku. Tidak tinggal di tempat sempit itu lagi. Kau juga harus mendengarkanku mulai sekarang Rea. Kalau tidak, lihat saja apa yang kulakukan pada teman priamu yang berani mempermainkan dua wanita sekaligus. Baiklah. Aku akan menuruti Mas Abi tapi aku ingin Mas Abi menyelesaikan masalah Bara sekarang. Lagi-lagi Rea tidak punya pilihan. Ia harus menuruti Abi jika ingin menyelamatkan Bara. Hal itu membuatnya makin benci pada Abi sampai kedua tangannya saling menggenggam dan saling meremas karena menahan amarahnya. Abi tidak menanggapi ucapan Rea tapi ia tetap memenuhi permintaan Rea.
Bahkan ia sendiri yang ingin menghubungi langsung atasan Bara. Ia pun mengambil ponselnya di saku jasnya lalu menekan nomor atasan Bara. Setelah itu, ia menekan speaker ponselnya dan meletakkan ponselnya di atas meja agar Rea bisa mendengar obrolannya dengan Pak Cahyo. "Halo, selamat sore Pak Cahyo." "Sore. Saya Abiram." "Maaf, Abiram siapa?" "Abiram Darsaprana." Memang tak semua orang tahu nama Abiram. Mereka hanya tahu Abiram Darsaprana saja hingga Pak Cahyo tak tahu bahwa yang menghubunginya adalah Abiram Prana. "Oh Tuan Prana. Saya tahu kalau Anda menghubungi saya karena perbuatan bawahan saya. Saya minta maaf. Dan saya akan segera memecatnya dari maskapai." Pak Cahyo sebelumnya sudah menghubungi Halim. Ia meminta Abi datang ke kantornya untuk bertemu dengan Bara. Namun Abi menolak karena tidak mau mendengar apapun penjelasan Bara. Menurut Abi, semua informasi yang ia dapatkan adalah benar. Oleh sebab itu, Pak Cahyo meminta maaf dan berniat memecat Bara. Tidak perlu minta maaf dan tidak perlu memecatnya Pak Cahyo. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sayalah yang salah paham. Saya mengira dia sudah mempermainkan dua wanita tapi ternyata saya salah. Jadi, tidak perlu memecatnya dan mengembalikan nama baiknya. Abi bicara sembari menatap Rea. "Oh, begitu. Baik Tuan Prana. Saya tidak akan memecatnya. Terima kasih." Abi sudah selesai bicara. Ia mematikan teleponnya lalu kembali menatap Rea. "Kamu sudah dengar. Dia tidak akan dipecat. Terima kasih." Meski Rea benci pada Abi tapi ia tetap berterima kasih. Abi tidak mengatakan apapun lagi. Ia berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan ke meja kerjanya. Ia menekan alat komunikasi kantornya di atas meja kerjanya lalu menghubungi Halim. "Halim, cepat kemari." "Baik." Abi kembali menghampiri Rea yang masih duduk di sana. Di saat yang sama, Halim membuka pintu dan segera menghampiri Abi. "Ada perintah apa Tuan?" "Antar Rea pulang ke kosannya untuk mengambil semua pakaiannya lalu antar dia ke rumahku." "Baik." Halim beralih melihat Rea. "Ayo Nona." Rea menurut. Dengan patuh, ia mengikuti Halim meninggalkan ruangan Abi. Halim kembali mengantar Rea ke kosannya. Sepanjang perjalanan, Rea hanya diam saja tapi ekspresinya tampak tertekan karena harus menuruti Abi. "Sudah sampai Nona. Sekarang waktu maghrib. Izinkan saya sholat dulu. Baru saya ikut dengan Tuan Halim. Kalau saya ikut sekarang, takutnya saya tidak sempat sholat maghrib," ucap Rea yang masih ada di dalam mobil. "Baik. Saya juga mau sholat Nona. Kebetulan, saya lihat ada masjid di dekat sini. Jadi, saya akan ke sana dulu." Rea mengangguk lalu turun dari mobilnya. Ia masuk ke dalam kosannya, sedangkan Halim memutar mobilnya lalu melajukan mobilnya ke arah masjid.